Om Swastiastu. Kepada saudara-saudara saya yang mencintai Sanatana Dharma dan yang dicintai oleh Yang Widi, saya ulangi lagi Om Awinamastu dan saya ucapkan Om Swastiastu. Semoga kita selalu dalam keadaan selamat atas karunia Yang Widi. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan artikulasi tentang kehidupan setelah mati yang berdasarkan atas guritan Atma Prasangsa yang ditulis oleh Dewa Ketut Suratnaya. Mudah-mudahan kali ini bisa kita selesaikan. Dan kemudian kita akan pindah membaca juga, akan pindah membaca tentang praktek agama atau agama dalam praktek. Mungkin itu yang akan kita sampaikan jika masih ada waktu alam saja nanti. Baik Bapak Ibu, kemarin sudah sampai kita kepada buta dan bubur pirata. Nah, kali ini ada 3 hal yang akan kita bacakan, yaitu simpang 3 4 kala, kemudian taman Pancakatirta, kemudian penyambutan dewata. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke 3 hal ini sebagai penutup dari Atma Prasangsa, sedikit perlu kita renungkan bersama bahwa berkeyakinan harus tetap menggunakan akal sehat. Sebuah peristiwa umpama mudah-mudahan tidak ada, berkaitan dengan pelebon, pengabenan, atau upacara kematian, secara drastis akan ada prasyachita, kemudian ada juga mecaru, kemudian ada juga menghening-hening dan banyak hal rentetannya demi untuk tercapainya kesucian alam semesta ini. Tetapi manakala pelaksanaan daripada mecaru misalnya, bolehkah kalau seseorang salah mengupas daging caru ke tandingan caru, katakanlah caru berumun, karena upacaranya banyak palatre, maka akan membuat berumun sebagai pengadang-adangan cukup banyak. Seandainya seorang tidak sengaja kemudian kepala daripada tetandingan itu terpotong, putus, apakah boleh? Apakah kalau putus harus kita ganti dengan ayam yang baru? Tentu hal ini perlu disamakan persepsinya dalam kesatuan tafsir tentu oleh Palisade. Karena Palisade kita satu, ya sulit tidak ada Palisade pembanding. Maka
apa saja bisa menjadi benar dan bisa apa saja menjadi keliru. Tetapi sepanjang masih dreste dan merupakan karma kanda dan juga adalah dharma sastra, maka saya pribadi tidak bisa membenarkan atau menyalahkan. Silakan Bapak Ibu kesepakatan, karena itu bukan sruti, itu adalah karya manusia. Jika sepakat bersama, ya silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan sekarang Atma Prasanse tentang simpang 3 4 kala. Dalam perjalanan berikutnya, sang jiwa tiba di sebuah simpang 3. Dan ketika ia ingin beristirahat sejenak, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan hewan-hewan berlarian ketakutan, dan muncullah 4 kala. Sejenis raksasa berambut merah yang menari-nari dan siap memangsa. Dengan tegar sang jiwa suci berkata, "Wahai kakakku sang Jogormanik, sang Suratma, dan adikku sang Mahakala dan sang Dorokala, kalian adalah saudaraku. Aku harap kalian tidak menghalangi jalanku. Ketika kalian masih kecil, kalian bernama Anglopati, Merajapati, Banaspati, dan Banaspati Raja. Lebih baik kalian pergi ke Mancapada. Di sana Koragung sudah mempersiapkan saji tarpana agung. Silahkan dinikmati." Kita sekarang tahu apa makna tarpana. Tapi saya tidak akan membuat ulasan, karena saya adalah membaca dengan cara mudah, membantu saudara-saudara saya yang saya cintai, yang tidak sempat membaca, untuk mendengarkan. Tapi jika mendengarkan pun tidak bisa, paling tidak akan memperoleh cerita dari orang lain yang mendengarkan. Itulah sewa sebuah pelayanan. Sekarang kita tiba pada Taman Pancakatirta. Setelah melewati beberapa rintangan lagi, sang jiwa akhirnya tiba di sebuah tempat yang indah. Sebuah taman bunga yang harum semerbak dan air yang sejuk serta mengalir yang bernama Pancakatirta. Sang jiwa mandi dan mensucikan dirinya, karena taman itu adalah anugerah yang Batara Wisnu, sebagai tempat untuk menyucikan jiwa sebelum menuju surga. Ketika sang jiwa sedang mandi, berita kedatangannya sudah sampai di surga. Para dewa-dewi dan bidadari lalu mempersiapkan penyambutan diiringi musik menuju Pancakatirta, tempat penyucian jiwa suci. Bapak Ibu sekalian, setelah sang jiwa selesai mandi, lalu berteduh dengan duduk bersila di bawah sebatang pohon sambil menikmati pemandangan indah menuju rombongan penyambut. Sang jiwa disambut. Setibanya mereka, sang jiwa mengaturkan sembah kepada para dewa yang menyambutnya. Sembah sujud hamba kepada para dewata. Hamba mohon maaf kalau hamba melakukan kesalahan. Dewa berkata, dalam kehidupanmu engkau telah melakukan perbuatan baik kepada Tuhan, manusia dan alam. Mari meneruskan perjalanan dan naiklah ke loji emas untuk menuju surga. Tiba di pintu gerbang surga, seorang resi telah menunggu untuk menyucikan sang jiwa. Usai penyucian, sang jiwa diantar ke surga, dan di sana sang jiwa bertemu dengan orang tua.
saudara yang telah mendahulunya. Tidak diceritakan berapa lama sang jiwa berada di tempat itu sebelum dijemput untuk menuju surga lokal. Abigena Mastu, Bapak Ibu sekalian, artikulasi Atma Prasangsa atau tamat. Dan mudah-mudahan kelak jika masih ada waktu, beberapa catatan tentang Atma Prasangsa yang ditulis oleh Dewa Kertasuranaya akan kita ungkap kembali, agar kita tidak jenuh dengan persoalan kehidupan setelah mati. Kita akan beranjak nanti mulai dengan beberapa jalan menuju Tuhan yang akan kita beri judul utama, yaitu agama dalam praktek. Tidak ada gunanya jika tidak praktek, dan tidak ada manfaatnya tanpa praktek. Berani untuk bercerita tanpa pengalaman. Tapi apa boleh buat, orang suka demikian pada zaman kali, dan orang-orang demikian justru disanjung dan memperoleh penghormatan. Ya, kita turut bahagia. Saya tutup dengan Santi Puja Om Santi 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 Om.